Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang berisi soal-soal UP Retakar PPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022, silakan Bapak Ibu menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan kami sudah terapkan untuk harganya di layar juga. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan saja langsung chat ke nomor tersebut. Nah, di dalam e-book yang berwarna biru ini kami sudah lengkapi dengan 388 soal, ada kisi-kisinya, ada pembahasannya juga dari 246 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal retaker UPPPG PGSD yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan bahas tentang tenaga endogen dan juga tenaga eksogen pada indikator 62.23. Silahkan Bapak Ibu bisa mendownload kisi-kisinya di link deskripsi, kami sudah sediakan linknya, silahkan di-download saja langsung. Untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Telegram atau Telegram channel kami, silahkan Bapak Ibu bisa langsung klik link di deskripsi juga, sudah kami sediakan agar nanti di uh, grup Telegramnya kami bisa berikan soal-soal untuk Bapak Ibu jawab. Nah, kita akan bedah dulu kisi-kisi pada 62 di indikator soal 23. Disajikan data tentang kasus terjadinya bencana alam di permukaan bumi. Peserta dapat menganalisis proses alam endogen atau eksogen keterkaitan dengan bencana alam tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal tentang sebuah bencana alam ya. Nah, dari bencana alam itu, apakah itu terkait dengan endogen atau eksogen? Nah, misalkan gempa bumi apakah termasuk endogen atau eksogen? Angin puting beliung itu apakah eksogen atau endogen? Kemudian adanya erosi, kemudian longsor itu apakah termasuk endogen dan eksogen? Itulah yang akan disajikan nanti di soal. Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Bencana alam gempa bumi di Lombok terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Bencana alam yang terjadi di Lombok termasuk ke dalam bencana alam yang disebabkan oleh tenaga. Nah, apakah tenaga eksogen, B. Tenaga endogen, C. Alam, D. Matahari? Jawaban yang tepat adalah tenaga endogen, yaitu yang B. Kita bahas dulu apa sih itu tenaga endogen. Proses endogen yaitu berasal dari tenaga tektonik atau diatrofisme, aktivitas vulkanik atau vulkanisme dan gempa bumi yaitu seisme, sedangkan proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, jadi pada endogen itu akibat dari tenaga endogen adalah terjadinya gempa di permukaan bumi, yaitu misalkan gempa di Lombok. Itu termasuk disebabkan oleh tenaga endogen. Soal yang kedua, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah titik-titik. Apakah A. Pelapukan batuan, B. Tanah longsor, C. Erosi, D. Daerah patahan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Tepat sekali. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu 8 contoh dari tenaga endogen. Ada tektonisme, lipatan, kemudian ada patahan, intrusi magma, kemudian ada juga ekstrusi magma, gempa bumi runtuhan, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi tektonik. Nah, jadi kalau gempa bumi runtuhan itu misalkan terjadinya runtuhan pada sebuah lempengan bumi. Itu adalah gempa bumi runtuhan. Kemudian kalau kita lihat dari ini, dari pilihan A, B, C, nah yang A ini merupakan bentuk proses tenaga eksogen.
terjadinya pelapukan batuan. Kemudian tanah longsor juga itu eksogen, erosi juga itu eksogen. Bedanya endogen dengan eksogen adalah kalau endogen itu terjadi di dalam bumi, kalau eksogen itu di luar bumi atau di permukaan bumi, misalkan erosi, longsor, dan pelapukan batuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Erosi, sedimentasi, dan pelapukan merupakan aktivitas alam yang disebabkan oleh adanya tenaga. Oke, tadi sudah kita jelaskan bersama, sudah kita pelajari bersama. Erosi, sedimentasi, pelapukan ini merupakan jelas ini terjadi di permukaan bumi, ya, tidak disebabkan oleh tenaga yang ada di dalam bumi. Maka ini termasuk A. Eksogen, B. Endogen, C. Alam, D. Matahari. Jawaban yang tepat adalah yang A. Proses pembentukan muka bumi atau tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Soal berikutnya, tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Berikut bukan termasuk gejala yang disebabkan oleh tenaga endogen adalah apakah A. Pelapukan batuan, B. Daerah pelipatan, C. Gempa bumi, D. Daerah patahan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kenapa yang A? Karena yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk. Jadi yang bukan termasuk dari tenaga endogen yaitu yang A. Kalau yang B, C, D itu merupakan tenaga endogen. Ini tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan kalau pelapukan batuan itu ada di permukaan bumi. Pelapukan batuan itu bisa disebabkan oleh lumut, bisa disebabkan oleh air, bisa disebabkan oleh angin, dan lain-lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut yang bukan dampak positif tenaga endogen pada kehidupan manusia. Berarti kalau bukan dampak positif yang dimaksudkan adalah dampak negatifnya. Yang manakah? Apakah A. Terbentuknya batuan mineral, B. Terbentuknya cekungan pada permukaan bumi, C. Terbentuknya sumber panas bumi, D. Tenggelamnya pulau tak berpenghuni. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Karena sudah jelas sekali kalau terkait dengan bukan dampak positif, pasti yang dimaksud adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari adanya tenaga endogen adalah tenggelamnya pulau tak berpenghuni. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, karena kami tidak mungkin dalam waktu beberapa hari lagi ya, kita akan melaksanakan, Bapak Ibu akan melaksanakan UP Retakernya, jadi tidak mungkin semua soalnya bisa kita bahas di YouTube ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu perlu menggunakan e-book yang kami telah buat. Di sana sudah kami lengkapi dengan kisi-kisinya, dengan pembahasannya, dan juga soal-soalnya. Tentu kisi-kisinya kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang sekarang. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.